Bila kita mengalami kepusingan hidup, bila kita ngalamin kesulitan hidup, bila kita ngalamin kesusahan hidup, bila kita ngalamin kesedihan hidup, sadari bahwa kita hamba dan kita punya Tuhan yang kuasa. Doa sama Allah, biar kesulitan diganti sama Allah dengan kelapangan dan kemudahan. Biar kesedihan diganti dengan kesenangan. Biar kesempitan diganti dengan kelapangan. Doa. Jangan gak doa. Anda hamba. Ada Tuhan yang kuasa. Lalu bagaimana doanya? Supaya kesulitan saya diangkat. Supaya kepusingan saya dihilangkan nama Allah. Supaya kesedihan saya dihilangkan oleh Allah. Maka doa yang terbaik harus mengikuti tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi manusia yang tahu jalan-jalan tikus menuju langit, jalan-jalan tercepat menuju pengijabahan doa, sehingga segera kesulitan itu dihilangkan oleh Allah. Bagaimana doanya supaya pusing ini dihilangkan? Bagaimana doanya supaya kesedihan ini dihilangkan? Bagaimana supaya kesulitan ini dihilangkan? Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama yang sayang sama umat. Kalau Anda ngalamin kepusingan, doanya ini aja. Ini doa Rasulullah yang dituliskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibbannya, Imam Tabarani di dalam Mu'jam At-Tabaraninya dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, ma asaba abdan hammun aw ghammun aw huznun faqala hadhihi ad-du'a faqala hadha ad-du'a illa adhhaballahu huznahu wa hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu faraja. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba Allah yang tertimpa kesusahan menghadapi masa depan yang dirasa buram, ghammun, mengalami kesulitan yang sekarang melanda dirinya, huznun, mengalami kesedihan atas apa yang telah terjadi kemarin-marin. Lalu doa, pakai doa ini, melainkan pasti secepatnya Allah hilangkan kesedihannya, Allah hilangkan kesusahannya, Allah hilangkan kepusingannya, Allah ganti kesempitannya menjadi kelapangan, Allah berikan problemnya solusi terbaik. Jangan tidak membaca doa ini. Kita baca sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka nafidun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'anal azima rabi'a qalbi wa nura basari wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Tuh doanya begitu kata Nabi. Baca. Syekh Nawawi Al-Bantani ajarin bagi Anda yang mengalami kesulitan.
bagi Anda yang mengalami kesedihan, bagi Anda yang mengalami kepusingan, Syekh Nawawi Al-Bantani ajarkan jangan tinggal doa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, amalin agar supaya kepusingannya diganti dengan keenakan hidup, kesulitan diganti dengan kemudahan, kesedihan diganti dengan kesenangan. Jangan tidak hidup tangisi Allah. Kita punya Tuhan. Ngomong, ya Allah, aku ini hamba-Mu ya. Anak dari bapakku, hamba-Mu juga. Anak dari ibuku, hamba-Mu juga. Hamba-Mu perempuan. Hamba perempuan. Ya Rob, ruhku, jiwaku ada di genggaman-Mu ya Rob. Telah terjadi ketetapan-Mu padaku, ini saya dapetin masalah ya Rob. Telah berlangsung ketentuan-Mu amaku, ini saya lagi pusing ya Rob. Aku mohon kepadamu demi segala asma-asma-Mu yang agung, 99 Asmaul Husna yang Kau sebut namamu dengan itu di dalail tulis, atau asmamu yang Kau tuliskan dalam semua kitab yang ada di muka bumi dari seluruh kitab suci, atau asma yang Kau ajarkan khusus kepada seorang makhluk, atau asma yang tahu Engkau doangan yang gak dibagi, yang dengan asma itu hajat diijabah. Saya mohon ya Rabb, jadikan Al-Quran penyejuk hatiku, cahaya di mataku, penghilang kesedihanku, penghilang kesusahan dan kepusingan. Kata para sahabat, lanjutan hadis ini, qalu ya Rasulullah, afalana ta'allamu. Ya Rasulullah, boleh enggak saya baca-baca ini, saya pelajari doa ini, saya ulang-ulang? Kata Nabi, faqala habibuna Mustafa, bala, iyo, ente baca, jangan kagak. Yang bagi liman samiahu an yata'allama, seyogianya orang yang dengar hadis ini amalin, biar enggak ngalamin pusing dalam hidup. Nabi itu baik sama kita, Nabi itu sayang sama kita, cuman kitanya kurang sayang sama diri sendiri, apalagi sama Nabi. Kalau sayang sama diri sendiri, Nabi udah bocorin, bukan baru dari dulu. Ini menyalahin guru, ini payah guru, baru ngajarin, guru yang disalahin. Kan kitabnya dari dulu kita belum lahir juga udah ada. Kitanya aja nggak ngaji, bener nggak? Baca doa ini, baca. Sampaikan kepada mereka yang hidup penuh problem, jangan tinggal doa Rasulullah ini. Sampaikan kepada mereka yang merasa hidupnya dihimpit kesulitan, sulitan ekonomi, yang merasa sulit di dalam mengatur kehidupan berumah tangga, yang merasa sulit finansialnya di zaman akhir, jangan tinggal doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sayang sama kita, masa kita tidak sayang sama diri sendiri? Nabi aja bimbing kita, suruh baca doa-doa. Dan bukan ini doang, hadisnya banyak sebetulnya, tapi Syekh Nawawi memilih doa spesial untuk mereka yang mengalami hidup dirasa dirundung sial. Bagi mereka yang hidup dirasa penuh sial, baca doa spesial dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Baca ini doa, tapi doa ini hakikatnya doa nabawi, agar supaya kita nggak ngalamin
kesulitan, agar selalu Allah berikan solusi dari problem yang menimpa kita. Minta sama Allah, kita hamba yang lemah, punya Tuhan. Anda nggak perlu banyak mondar-mandir ke dokter, Anda nggak perlu banyak mondar-mandir ke psikiater, ke psikolog. Anda kudu balik sama Allah lewat pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik sama Nabi. Hidup jangan dibikin susah. Bagaimana cara mensikapinya aja. Ini yang paling penting. Berat ringannya masalah tergantung cara kita mensikapinya. Ada orang merasa berat tapi dia merasa ringan karena pintar mensikapinya. Ada orang, saya ambil contoh, pakai jas, pakai dasi, mobilnya keren, Mercy, sepatu mahal dari Singapura belinya, di Bugis Johnson kata dia belinya. Dia sholat dohor jam 12 kurang seperempat, masuk masjid At-Taqwa, masuk masjid. Qobliyah dohor 4, ba'diyah sholat dohor wiridan panjang, terus ba'diyah dohor 4. Cakep nggak? Cakep, pakai dasi, pakai segala macam, tanda orang kaya. Sholat kayak begitu. Yang kagak kaya aja kagak begitu-begitu amat. Ini kaya. Keluar dari masjid, sepatunya hilang, diomelin, tulihin. Itu marbot, yang jaga sendal, diomelin. Ini payah masjid ini, enggak menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjungnya. Emang apa Pak? Sepatu saya hilang. Ditaruh di mana depan? Kan ada penitipan. Kenapa enggak dititipin? Berisik amat, sepatu ini mahal, belinya di Singapura. Dia tengkar sama merbot, ada kakek-kakek. Dia ketawa. Ngelihat dia tengkar ketawa. Coba pikirin sama kita. Kita lagi marah-marah. Sepatu hilang. Ada orang ketawa, yang enak diapain? Iya, tampol. Itu disamperin yang tawa tuh, lagi duduk. Ngapa lu tawa? Begitu. Enggak heran aja kenapa kamu marah-marah. Itu dia penyebab bisa ketawa. Lu biar tahu, gua sholat, sepatu hilang, mahal dari Singapura. Tambah kencang ketawanya. Wah, ketawa. Kenapa kamu ketawa? Gua heran sama lu. Timbang sepatu dari Singapura mahal jutaan. Diunjukin. Buntung kakinya. Buntung. Gua dari kecil lahir nggak punya kaki. Gua nggak marah-marah sama Allah. Apalagi sepatu, kaki nggak punya. Gua terima dari Allah. Mesti ada hikmahnya. Lo kan timbang sepatu doang yang hilang, jari masih ada. Gua jari nggak ada tuh, buntung dari lahir. Atau biasa aja. Jadi besar dan kecil masalah tergantung bagaimana cara mensikapinya. Begitulah hidup.